Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya strategi lokasi. Nah, jadi di dalam perencanaan produksi tentunya lokasi yaitu menentukan prestasi. Ya. Jadi ketika lokasi yang ditata sedemikian rupa, maka untuk produktivitas itu juga akan meningkat. Ya. Jadi lokasi menentukan prestasi itu merupakan ungkapan yang cukup tepat untuk segala jenis kegiatan. Nah, demikian pula untuk kegiatan bisnis di sektor barang maupun jasa. Nah, kalau di produksi atau bisnis barang, ya, tentunya ketika layout dari proses produksi sampai ke distribusi itu ditata dengan baik, maka tidak akan ada gerakan ataupun sesuatu yang sia-sia. Sama halnya ketika di jasa, nah, ketika alurnya itu jelas, tempat dari kegiatan itu jelas, itu juga akan membuat jasa itu seakan-akan lebih profesional. Dengan demikian, strategi lokasi adalah hal yang tidak dapat diabaikan oleh perusahaan. Mengapa demikian? Jadi banyak alasan. Salah satu alasan yang mendasar diantaranya adalah sektor barang memerlukan lokasi untuk melakukan kegiatan pembuatan produk barang atau tempat memproduksi ataupun pabrik. Sedangkan untuk sektor jasa memerlukan tempat untuk dapat memberikan pelayanan bagi konsumen. Jadi di pabrik, sektor barang, mereka juga harus menata untuk persediaannya, ya kan? Sehingga akan mudah untuk memindahkannya. Nah, itu contohnya ketika sudah jadi. Pada saat produksi pun itu ditata juga agar apa? Agar ketika berpindah dari satu operasi atau produksi ke bagian yang lain, contohnya ketika bagian pembuatan terus ke bagian pengepakan, nah, atau bagian pembungkusan, nah itu kan juga akan lebih mudah ketika ditata dengan baik. Sama halnya ketika di jasa, nah, ketika konsumen itu masuk ke kantor, kantor pelayanan, itu mereka tidak akan bingung, oh ketika saya mengalami kesulitan ini, maka saya akan ke bagian ini. Nah, seperti itu. Akan lebih mudah. Faktor-faktor pertimbangan lokasi. Jadi pentingnya lokasi, salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan adalah di mana mereka akan menempatkan kegiatan operasional mereka. Maka keputusan yang harus diambil selanjutnya oleh manajer operasional adalah strategi lokasi. Jadi baik buruknya suatu proses itu tergantung juga dari lokasinya. Sejumlah perusahaan di dunia melakukannya mengingat lokasi untuk operasional sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi sangat mempengaruhi resiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Jadi kenapa kok Surabaya dan Jakarta itu menjadi sentra bisnis? Karena tempatnya itu berada di sebelah pelabuhan. Nah, kita lihat banyak pelabuhan-pelabuhan yang kotanya itu maju dan banyak pabrik maupun usaha di sana. Kenapa? Karena memudahkan untuk transportasinya. Ya, transportasi agar tidak terlalu jauh. Nah, maka mereka mencari tempat di sebelah pelabuhan. Saat ini pun dengan tingginya biaya sewa di Surabaya,
perusahaan-perusahaan pun juga berinisiatif untuk membuka cabang-cabang di daerah. Ya. Jadi di daerah-daerah yang di mana itu dekat dengan pintu tol. Nah, karena untuk jalur distribusinya itu lebih mudah menggunakan jalan tol. Pilihan-pilihan yang ada dalam lokasi. Ya, jadi ketika perusahaan ini ingin membuat ekspansi atau membuat perubahan, ya, ada beberapa pilihan yang bisa diambil. Yang pertama adalah perusahaan tidak pindah, ya, tetapi meluaskan fasilitas yang ada. Maksudnya adalah menata agar tempatnya itu muat lebih banyak. Ketika sudah penuh, sudah mepet, maka bisa diperlebar dengan membeli tanah di samping kiri kanannya atau belakang pabrik. Itu pun bisa menjadi langkah yang bisa diambil. Yang kedua adalah mempertahankan lokasi yang sekarang. Ya. Selagi menambah fasilitas lain di tempat lain. Ya. Untuk yang pertama, kita mengoptimalkan tempat yang sudah ada, ya, sembari meluaskan. Tapi yang kedua ini, untuk pabrik yang pertama itu tetap, tetapi juga membuat pabrik kedua itu di daerah ataupun di tempat yang lebih murah, itu pun juga bisa. Ya, seperti itu. Pilihan yang ketiga adalah menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Nah, jadi itu ada 3 pilihan di dalam penetapan lokasi. Yang pertama adalah tidak pindah, tetapi meluaskan fasilitas yang ada. Ya. Dengan resiko biayanya akan lebih mahal biasanya. Karena ketika sudah tahu yang mau membeli tanahnya adalah pabrik, maka harganya akan jauh lebih besar. Nomor 2 pun juga bisa dipertahankan. Yang kedua adalah mempertahankan selagi menambah fasilitas lain di tempat lain. Nah, ini juga bisa diambil ketika memang orang sudah mengenal tempat itu adalah tempat kita. Nah, sembari melakukan ekspansi di tempat lain. Ya. Yang ketiga, ketika perusahaan itu dirasa memang di tempat itu biaya yang terlalu besar, kita bisa menutup fasilitas tersebut dan membuka atau pindah ke tempat lain. Nah, jadi semuanya pun bisa dikalkulasikan. Nah, mana keputusan yang paling tepat untuk perusahaan. Nah, pada umumnya keputusan lokasi merupakan keputusan jangka panjang. Ya. Jadi sangat susah sekali untuk direvisi. Ya. Mempunyai efek pada biaya tetap maupun variabel, ya, seperti biaya transportasi, pajak, upah, sewa, dan lain-lain. Dengan kata lain, tujuan strategi lokasi adalah memaksimumkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Nah, karena terkadang ada bisnis itu yang memang mereka harus mempunyai lokasi yang strategis yang agar mudah dikenal oleh konsumen. Ada juga perusahaan itu yang untuk produksinya itu tidak harus terlihat oleh konsumen, tetapi produknya menggunakan jalur distribusi yang lain, itu pun juga bisa. Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi
Ya, secara umum, perusahaan dalam melaksanakan strategi lokasi mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah produktivitas tenaga kerja. Ya. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya karyawan merupakan input paling penting bagi perusahaan. Sehingga tingkat produktivitas tenaga kerja sangat menentukan keberhasilan atau kesuksesan perusahaan. Ya. Berkaitan dengan strategi lokasi, maka banyak perusahaan mempertimbangkan faktor seberapa produktivitas tenaga kerja di beberapa alternatif lokasi yang dipertimbangkan. Dan yang menarik bagi manajemen adalah kombinasi di antara produktivitas tenaga kerja dan tingkat upah tenaga kerja. Jadi salah satu faktor kenapa kok banyak perusahaan-perusahaan itu yang membuka cabang di daerah, karena mereka inginnya adalah karyawan yang produktivitasnya tinggi tetapi upahnya rendah. Jadi kerjanya bagus tapi gajinya sedikit. Itu inginnya seperti itu. Atau minimal adalah gajinya tinggi, produktivitasnya juga tinggi. Yang kedua adalah nilai tukar dan risiko mata uang. Nah, ketika kita melihat di internasional, di beberapa negara, untuk nilai tukar itu pun juga diperhatikan. Nah, walaupun tingkat upah dan produktivitas tenaga kerja membuat sebuah negara terlihat ekonomis, tetapi nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang tidak menguntungkan dapat mengeliminir penghematan yang telah dilakukan. Dan kadang-kadang perusahaan dapat mengambil keuntungan dari nilai tukar yang menguntungkan dengan memindahkan lokasi atau mengekspor produknya ke negara lain. Dengan demikian, fluktuasi mata uang mengandung unsur resiko yang cukup signifikan untuk dipertimbangkan dengan strategi lokasi. Nah, jadi istilahnya gini, perusahaan itu mempertimbangkan, ketika produk jadi itu diekspor ke luar negeri, apakah lebih menguntungkan mereka membuka cabang di negara tersebut atau hanya mengekspor. Jadi jika kuantiti atau banyaknya barang yang masuk ke satu negara itu banyak, ya, maka kita perlu mempertimbangkan untuk membuka cabang baru. Tetapi kita juga perlu melihat sektor dari nilai tukar ini. Ya, nilai tukar dari uang. Kelihatannya memang kecil, tetapi ketika dikurskan, contohnya di dolar ataupun di rupiah itu lebih besar, maka kita harus mempertimbangkannya lagi. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah biaya yang terkandung dalam lokasi. Nah, ada dua macam biaya, yaitu yang pertama adalah biaya nyata, yaitu adalah tangible cost, yang dapat dihitung atau langsung dikenali secara tepat. Ya, meliputi biaya pelayanan umum, tenaga kerja, bahan mentah, pajak, penyusutan, dan biaya lainnya. Sedangkan yang kedua adalah biaya tidak nyata atau intangible cost. Lebih sulit ditentukan, meliputi kualitas pendidikan, sikap calon karyawan, standar hidup, dan lain-lain, yang dapat mengaruhi proses rekrutmen. Kalau dari segi biaya, ini kita perlu berhitung. Maksudnya adalah ketika
biaya yang kita keluarkan ya, itu lebih murah, maka kita bisa membuka cabang di negara tersebut ya, atau di lokasi tersebut. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan selain upah, yaitu adalah kualitas pendidikan atau SDM di satu daerah tersebut. Apakah mereka mencukupi untuk bekerja sesuai dengan harapan karyawan, harapan perusahaan. Yang keempat adalah sikap. Ya, itu adalah sikap dari pemerintah pusat, wilayah maupun daerah terhadap kepemilikan swasta. Penetapan zona, polusi, stabilitas tenaga kerja, dan juga pola kepemimpinan. Dan tidak kalah penting adalah budaya masyarakat di lokasi tersebut. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Kita mau buka cabang di satu daerah, yaitu adalah bagaimana keputusan atau kebijakan dari pemerintahan. Itu pun juga penting. Nah, bagaimana AMDAL di satu daerah, apakah di daerah tersebut boleh untuk membuka pabrik, tingginya harus berapa, itu pun juga harus dipertimbangkan. Yang kelima adalah kedekatan dengan pasar. Nah, ini sangat penting juga. Ketika kita membuka satu cabang, apakah dekat dengan target market? Banyak perusahaan yang secara sengaja memilih lokasi operasionalnya itu dekat dengan konsumen, ya. Seperti usaha restoran, salon, toko kelontong, yang menyadari bahwa kedekatan dengan pasar merupakan faktor utama keberhasilan usaha mereka. Demikian pula untuk usaha manufaktur. Ya. Ada yang memilih lokasi dekat dengan konsumennya karena mahalnya biaya transportasi jika harus berada di lokasi yang berjauhan. Jadi ada beberapa bisnis itu yang memang mengharuskan kedekatan dengan target market itu penting. Ada beberapa perusahaan itu yang memang tidak terlalu penting, ya, tergantung jenis bisnisnya. Ya. Kalau di bisnis restoran maupun kelontong itu pun juga harus lebih dekat dengan konsumennya agar memudahkan mereka untuk mendapatkan produk kita. Yang keenam adalah kedekatan dengan supplier. Nah, penempatan lokasi yang dekat dengan pemasok dan bahan mentah disebabkan oleh bahan baku mudah rusak ataupun biaya transportasi yang mahal, jumlah produk yang banyak. Nah, contoh banyak diterapkan pada pabrik semen, pengolahan ikan, produsen biji baja, dan besi. Nah, jadi
kedekatan dengan supplier pun itu juga harus dipertimbangkan. Ya. Karena ketika terlalu jauh dengan supplier, maka menyebabkan kerusakan di jalan. Nah, yang ketujuh adalah kedekatan dengan pesaing atau clustering. Nah, jadi sepertinya agak mengherankan bahwa usaha yang menempatkan lokasi operasionalnya yang dekat dengan pesaing, akan tetapi saat ini kecenderungan demikian dengan istilah clustering, yaitu lokasi yang berdekatan dengan para perusahaan yang saling bersaing, yang disebabkan oleh adanya informasi, bakat, modal proyek, atau sumber daya alam yang berlimpah di suatu daerah. Tidak hanya usaha manufacturing seperti dibangunnya kawasan industri saja, tetapi dalam bidang jasa juga ada, misalnya pada pembangunan pusat perdagangan elektronik, adanya pusat perdagangan tekstil, dan lain-lain. Jadi ketika kita melihat di banyak kota-kota besar itu yang memang satu mall itu berisi dengan elektronik saja, dengan laptop, dengan HP, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu laku. Karena memang positioningnya mereka jadi satu. Itu pun juga bisa. Tidak heran ketika kita lihat ada minimarket yang berjejeran, ya, ada Alfamart, ada Indomaret, itu pun juga saling berdekatan. Ya. Mengapa demikian? Itu pun bukan hanya karena bersaing saja, tetapi juga ketika ada satu daerah yang di mana di situ ada Alfamart dan Indomaret, itu pasti adalah kawasan yang ramai. Ya. Dan itu pun salah satu trik agar pesaing yang lain itu tidak bisa masuk. Ya. Jadi itu adalah sistem clustering. Nah, keputusan lokasi untuk perusahaan yang beroperasi secara global, ya. Jadi keputusan lokasi bagi perusahaan yang beroperasi secara global dimulai dari mempertimbangkan berbagai faktor untuk memilih negara, dilanjutkan untuk memilih wilayah sampai memilih tempat. Nah, jadi kalau di negara lain itu pun juga banyak pertimbangan yang harus diperhatikan. Nah, adapun berbagai faktor tersebut yaitu adalah yang pertama keputusan pemilihan lokasi negara. Nah, jadi ketika satu perusahaan ingin memilih negara untuk dijadikan cabang, ya, ataupun membangun pabrik di sana, mereka harus memperhatikan yang pertama adalah resiko politik yang dihadapi. Ya. Peraturan yang ada, sikap pemerintah, serta insentif pemerintahan. Nah, jadi ketika satu perusahaan itu memutuskan untuk masuk ke negara A contohnya, itu pun mereka juga sudah bernegosiasi dengan pemerintah. Ya. Jadi resiko politik ini sangat diperhatikan, ya, oleh perusahaan. Kenapa demikian? Karena keadaan politik yang stabil itu akan menyebabkan perusahaan itu juga akan bekerja secara baik. Nah, yang kedua adalah permasalahan budaya dan ekonomi, termasuk adanya budaya korupsi. Nah, permasalahan budaya ini juga berpengaruh terhadap perusahaan. Nah, kenapa demikian? Karena ketika
produk yang diproduksi oleh perusahaan itu tidak sesuai dengan budaya mereka, maka kita harus berpikir ulang untuk membangun perusahaan di sana. Seperti itu. Yang ketiga adalah lokasi pasar. Nah, jadi ketika kita mau membuka cabang ataupun pabrik baru, kita harus melihat dulu apakah di negara tersebut itu merupakan ada lokasi, ada pasar yang ada di sana. Ya. Apakah pasar modal kita itu juga ada di sana. Ya. Sama seperti di Indonesia, kenapa banyak pabrik-pabrik yang dibangun di Indonesia? Karena di Indonesia itu banyak pangsa pasar yang menanti. Nah, kalau dihitung-hitung oleh perusahaan itu mereka lebih baik membangun pabrik baru di Indonesia daripada langsung mendatangkan barangnya dari luar negeri. Ya. Selain karena lokasi pasarnya yang dekat, itu pun juga karena pajaknya itu juga akan lebih murah. Kenapa kok kita harus memperhatikan lokasi pasarnya? Ya, maksudnya lokasi pasar adalah konsumen kita, karena produk yang telah dibuat harus dapat diserap oleh pasar, ya, agar keberlangsungan perusahaan dapat lebih terjamin. Ya, namanya perusahaan itu tentunya kan ingin mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu berasal dari konsumen. Nah, maka daripada itu lokasi pasar sangat penting. Yang keempat adalah ketersediaan tenaga kerja. Ya, upah buruh, produktivitas. Ya. Kenapa demikian? Karena unsur tenaga kerja adalah sangat penting bagi perusahaan. Nah, jadi di dalam proses rekrutmen tentunya perusahaan menginginkan karyawan yang sesuai dengan job desk-nya. Ya. Dan upahnya yang relatif cenderung kecil, ya, tetapi memiliki produktivitas yang besar. Nah, karena perusahaan itu memang menginginkan sesuatu yang efektif dan efisien. Yang kelima adalah ketersediaan pasokan, komunikasi, dan energi. Hal ini disebabkan ketergantungan perusahaan pada hal-hal tersebut. Ya. Karena tanpa adanya bahan baku, komunikasi maupun energi, maka perusahaan tidak dapat beroperasi. Nah, jadi tiga hal ini yang menjadi acuan ketika mendirikan pabrik. Itu adanya ketersediaan bahan pokok atau bahan baku, kita juga bisa berkomunikasi dengan baik di satu daerah dengan kantor pusat, serta adanya pasokan energi, adanya listrik, adanya air, nah, proses pengolahan limbah, dan sebagainya. Yang keenam adalah resiko nilai tukar mata uang. Ya, karena mata uang dari satu negara yang sangat fluktuatif akan berdampak sangat signifikan bagi kegiatan bisnis. Ya. Jadi resiko nilai tukar ini sangat penting, ya, karena ketika kita mendapatkan uang itu kan berasal dari konsumen, dan konsumen biasanya menggunakan mata uang dari negara tersebut. Nah, jadi kita harus benar-benar untuk menentukan harga jualnya di negara yang lain. Nah, setelah adanya kita memilih satu negara yang benar-benar cocok dengan produk kita, ya, dan keadaan ekonominya baik, keadaan politiknya baik, maka kita lanjutkan ke pemilihan lokasi daerah. Nah, jadi setelah negara kita lihat provinsinya atau daerahnya.
Yang pertama adalah faktor keinginan perusahaan. Nah, jadi kita juga harus melihat keinginan dari perusahaan. Bagaimana spesifikasi yang diinginkan oleh perusahaan, berapa luasnya, di mana tempatnya, itu pun juga biasanya ada untuk ada spesifikasi khusus yang menjadi acuan perusahaan. Nah, yang kedua adalah segi-segi yang menarik dari wilayah tersebut, budaya, pajak maupun iklim. Nah, karena setiap daerah itu terkadang memang untuk pajaknya itu berbeda-beda, budayanya juga berbeda, iklimnya juga berbeda. Yang keempat adalah biaya dan ketersediaan pelayanan umum. Nah, jadi dipastikan untuk di satu daerah tersebut memiliki pelayanan umum. Nah, nah, yang ketiga adalah ketersediaan tenaga kerja, upah serta sikap terhadap serikat kerja. Nah, di masing-masing daerah tentunya ada semacam serikat kerjanya, ya, atau perkumpulan pekerjanya. Nah, di sana apakah di satu daerah itu ketika kita buka pabrik, apakah mereka mau untuk mendaftar? Ya, karena memang terkadang budayanya sendiri-sendiri. Ya, apakah upahnya sesuai dengan standar dari perusahaan? Ya, seperti itu perlu dilihat. Yang keempat adalah biaya dan ketersediaan. Yang kelima adalah peraturan mengenai lingkungan hidup. Nah, ini pun juga harus diperhatikan apakah di pabrik tersebut itu AMDAL-nya juga baik. Ya. Untuk proses pengolahan limbah apakah diatur dengan baik. Itu pun juga harus dipertimbangkan. Yang keenam adalah insentif dari pemerintah. Nah, terkadang pemerintah daerah itu mensyaratkan untuk ketika kita mau membuka satu pabrik ataupun restoran ataupun bisnis itu ada semacam eh, sumbangsih atau CSR kepada daerah. Itu pun juga harus diperhatikan juga. Jangan sampai ketika sudah buka ternyata pemerintah daerahnya kurang baik. Seperti itu. Berikutnya adalah kedekatan dengan bahan baku dan konsumen. Nah, jadi di dalam sistem distribusi satu perusahaan tentunya memperhatikan antara bahan baku dan konsumen. Ya. Ketika bahan bakunya dekat, ya, dan proses produksinya cepat, maka proses distribusi ke konsumen itu akan semakin cepat pula. Yang terakhir adalah biaya tanah dan pendirian bangunan. Nah, ini pun perlu dilihat ya, NJOP-nya, nilai jual tanahnya itu seperti apa, untuk sewanya berapa, itu pun perlu dipertimbangkan. Selanjutnya, setelah kita memilih negara yang tepat dan daerah yang baik, maka kita memilih tempat. Nah, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih tempat, itu yang pertama adalah ukuran dan biaya lokasi. Nah, kita harus memikirkan kira-kira ukuran pabrik atau ukuran usaha yang kita butuhkan itu berapa. Nah,
Berikutnya adalah sistem transportasi udara, kereta, jalan bebas maupun jalur laut. Nah, ini pun perlu diperhatikan apakah ketika di jalan di transportasi darat apakah dekat dengan jalan tol. Nah, ketika menggunakan jalan laut apakah dekat dengan pelabuhan. Yang ketiga adalah pembatasan daerah. Nah, ada beberapa daerah itu yang memang tidak boleh untuk satu perusahaan untuk dibuka. Nah, jadi ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, yang keempat adalah kedekatan dengan jasa atau pasokan yang dibutuhkan. Nah, ini kembali lagi adalah supplier apakah lebih dekat dengan lokasi dari pabriknya. Yang kelima adalah permasalahan dampak lingkungan. Nah, ini pun juga perlu diperhatikan untuk AMDAL-nya. Ya. Bagaimana pengolahannya, bagaimana dampak terhadap lingkungan itu perlu diperhatikan. Nah. Jadi itu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan negara, pemilihan daerah, maupun pemilihan lokasinya. Berikutnya adalah strategi lokasi usaha sektor jasa. Nah, jadi perusahaan yang bergerak di sektor jasa dalam menentukan lokasi berdasarkan pada volume dan revenue yang mungkin didapatkan dengan memperhatikan beberapa komponen-komponen di bawah ini. Jadi kalau berbicara tentang produk jasa, nah kita perlu melihat beberapa faktor di bawah ini. Yang pertama adalah daya beli konsumen di area lokasi tersebut. Nah, ini yang pertama adalah daya beli konsumen. Nah, jadi kita lihat banyak bisnis-bisnis itu yang buka di depan perumahan, nah, di area-area perkantoran, itu pun mereka melihat ya, daya beli dari masyarakat seperti apa, di satu daerah seperti apa. Nah, bukan hanya di sektor jasa, sektor barang pun, terutama barang retail itu pun juga dilihat. Nah, yang kedua adalah jasa dan citra yang cocok dengan kondisi demografis konsumen di area lokasi. Nah, jadi tempat itu juga mempengaruhi dari konsumen. Ya. Jadi citra dari produk tersebut atau citra dari perusahaan atau usahanya. Nah. Yang ketiga adalah persaingan di area lokasi. Nah, jadi apakah pesaing itu juga ada di situ, itu pun juga perlu diperhatikan. Nah, jadi contoh yang dilakukan ya, oleh contohnya adalah jasa catering. Ya. Ketika di bagian barat, timur, utara itu sudah ada pemain besarnya, maka kita bisa mencari yang bagian selatannya. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kita, contohnya kalau baru mulai, itu pun juga akan kesulitan untuk bersaing dengan pesaing. Yang kelima adalah keunikan lokasi yang dimiliki perusahaan dan pesaingnya. Jadi yang namanya branding itu sangat penting sekali. Ya, terutama adalah warna. Nah, warna pun juga harus konsisten ya, di dalam promosi. Ya.
Agar apa? Agar konsumen itu mudah menemukan kita, mudah mengenali kita. Jangan sampai kita sama dengan pesaing yang lain. Yang keenam adalah kualitas fisik dari fasilitas dan bisnis sekitar area lokasi. Nah, jadi kalau di jasa pun kita juga harus tahu, oh apakah di sekitar ruko tersebut itu merupakan barang-barang yang dijual dengan mewah. Nah, contohnya seperti itu. Yang ketujuh adalah kebijakan operasional perusahaan. Nah, jadi ini pun juga salah satu faktor yang mempengaruhi produk jasa. Jadi ketika perusahaan ingin membuka cabang di satu kecamatan, contohnya, atau di satu daerah, itu tentunya juga memiliki pertimbangan. Nah, untuk memudahkan konsumen mengetahui produk tersebut, produk ataupun jasa tersebut. Yang kedelapan adalah kualitas manajemen. Nah, jadi kualitas manajemen itu juga mempengaruhi bagaimana pemilihan lokasi untuk sektor jasa. Jadi ini adalah 8 komponen yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi untuk usaha jasa. Nah, berikutnya adalah metode evaluasi alternatif lokasi. Yang pertama adalah faktor pemeringkatan lokasi. Jadi lokasi tersebut diberikan peringkat. Yaitu adalah sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Faktor yang dipertimbangkan, faktor baik yang kualitatif maupun kuantitatif dianalisis dengan cara mengkuantifisir sebuah faktor. Metode ini diterapkan untuk faktor-faktor yang secara umum digunakan untuk memilih lokasi maupun faktor-faktor yang dipertimbangkan ya, untuk memilih negara, wilayah, tempat bagi pemilihan lokasi perusahaan global. Nah, jadi untuk faktor pemeringkatan ini kita memberikan list atau daftar faktor-faktor yang mungkin menjadi bahan pertimbangan. Nah, lalu diberikan nilai yang sesuai. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika kita melakukan mencari tempat atau lokasi. Yang pertama adalah membuat daftar faktor yang berhubungan dengan sering disebut dengan faktor kunci sukses. Nah, itu daftar faktor yang berhubungan. Yaitu adalah faktor-faktor yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, contoh-contoh faktor yang menjadi kunci, contohnya adalah adanya aksesibilitas, kemudian untuk mengakses lokasi atau visibilitas, ya, tampak atau tak tampak lokasi tersebut. Nah, yang ketiga adalah adanya tempat parkir, apakah tempat parkirnya itu memadai. Nah, ada juga apakah bisa diekspansi lingkungan persaingan dan juga peraturan pemerintah, itu pun bisa diperhatikan. Yang kedua adalah buat pembobotan untuk setiap faktor yang telah ditetapkan pada langkah-langkah
yang besar, ya, kecilnya tergantung signifikasi bagi perusahaan. Jadi dibuat skala penilaian untuk tiap faktor, contohnya 1 sampai 10 atau 1 sampai 100. Nah, menetapkan beberapa alternatif lokasi yang dinominasikan. Ya. Yang kelima adalah beri penilaian untuk setiap alternatif lokasi pada setiap faktor dengan menggunakan skala penilaian pada tingkat 3. Yang keenam adalah analisis tiap faktor dengan mengalokasikan bobot untuk tiap faktor dengan penilaian dan jumlahkan hasilnya. Yang ketujuh adalah berikan rekomendasi berdasarkan nilai poin maksimal sesuai hasil yang didapatkan pada langkah keempat. Ya. Contohnya adalah ada perusahaan yang beroperasi secara global mencoba menganalisis beberapa alternatif negara untuk dijadikan nominasi lokasi anak cabang perusahaannya di luar negeri. Ya. Adapun data dan perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, kunci sukses critical success faktornya itu adanya teknologi, tingkat pendidikan, aspek politik atau hukum, aspek sosial budaya, maupun aspek ekonomi. Di bobotnya itu adalah teknologi 0,15 dengan pendidikan 0,2, aspek politik hukum 0,15, aspek sosial budaya adalah 0,2, aspek ekonomi adalah 0,3. Jika di total itu adalah 10 atau 1. Untuk nilainya, ya, berdasarkan A, B, dan C-nya, itu kita lihat. Nah, kita berikan nilai sesuai dengan kriteria yang ada, lalu dikalikan bobotnya. Ya. Jadi di A 0,15 bobotnya dikalikan dengan nilainya 8, berarti 1,2. Lalu dijumlahkan keseluruhan. Nah, di negara A ternyata adalah 6,2. Sedangkan di negara B itu adalah 7,15. Di C itu adalah 7,35. Kita lihat di C itu pun tidak terlalu banyak yang lebih besar. Nah, hanya faktor ekonomi saja yang lebih besar dan juga aspek politik dan hukum. Nah, untuk bagian C. Nah, jadi kenapa kok bisa lebih besar untuk bobotnya? Karena bobot dari aspek itu ekonomi itu 0,3, maka dia berada di urutan yang pertama. Jadi nilai maksimal adalah 7,35, yaitu negara C, sehingga direkomendasikan untuk dipilih sebagai negara untuk lokasi pembukaan anak cabang di luar negeri. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya dari faktor ekonomi saja, tetapi keseluruhannya. Teknologinya seperti apa, tingkat pendidikannya seperti apa, aspek politik atau hukumnya seperti apa, aspek sosial budayanya seperti apa, dan aspek ekonominya seperti apa. Itu pun bisa dinilai, lalu dijumlahkan sehingga muncul jumlah yang terbanyak. Nah, ini untuk pemilihan tempatnya.
Berikutnya adalah pemilihan tempat berdasarkan break-even point atau analisis pulang pokok. Merupakan sebuah analisis biaya dikurangi volume untuk membuat perbandingan ekonomis alternatif lokasi. Data yang diperlukan adalah biaya baik biaya tetap maupun biaya variabel. Sedangkan analisanya dapat dilakukan secara matematis maupun grafis. Akan tetapi pendekatan yang grafis memiliki kelebihan karena memberikan rentang jumlah volume di mana lokasi dapat dipilih. Adapun langkah dalam melakukan analisa pulang pokok adalah yang pertama, kita tentukan dulu semua biaya-biaya yang berkaitan dengan alternatif lokasi yang dijadikan nominasi, baik berupa biaya tetap maupun biaya variabel. Yang kedua adalah kita buat dalam bentuk grafis semua data biaya yang telah dikumpulkan pada langkah pertama menggunakan gambar 2 dimensi dengan biaya pada sumbu vertikal dan volume pada sumbu horizontal. Yang ketiga, kita pilih lokasi yang memiliki biaya total paling rendah untuk jumlah produksi yang diharapkan. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang memproduksi suatu barang mempertimbangkan 3 lokasi untuk didirikan pabrik baru. Studi yang telah dilakukan menghasilkan data sebagai berikut. Harga jualnya itu adalah 120.000. Jumlah produksinya paling ekonomis adalah 2.000 unit per tahun. Maksudnya ekonomis ini adalah yang sesuai dengan permintaan konsumen. Untuk yang pertama adalah lokasi X. Biaya tetapnya adalah 30 juta. Biaya variabel per unit adalah 75.000. Jadi kalau dijumlahkan adalah 30 juta ditambah 75.000 kali 2.000, maka menghasilkan 180.000 untuk biaya totalnya. Sedangkan untuk Y itu adalah 60.000 dan 45.000 untuk biaya variabelnya. Jika ditotalkan adalah 150 juta. Di negara Z itu adalah biaya tetapnya adalah 110 juta. Biaya variabelnya adalah 25.000. Kalau ditotalkan adalah 160.000. Ini pun kelihatannya sebenarnya adalah yang paling murah adalah Z, tetapi untuk biaya tetapnya itu cenderung lebih mahal. Maka bisa kita simpulkan itu adalah dengan jumlah produksi yang diharapkan adalah 2.000 unit, maka lokasi Y yang memberikan biaya paling kecil, direkomendasikan untuk dipilih. Cara yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut. Kalau dibuat berdasarkan grafik. Jadi bisa kita lihat untuk optimalisasi dari produk-produknya. Jadi kalau dilihat dari volume, pada volume 1.000 unit, biaya X dan Y itu sama. Pada volume 2.500 unit, biaya Y dan Z itu sama. Jika volume itu lebih dari 1.000 unit, kurang dari 1.000 unit, biaya terendah adalah X. Jadi biayanya ketika dikurang dari 1.000, maka yang dipilih adalah lokasi X. Sedangkan jika volumenya 1.000 unit, lebih dari 1.000 unit dan kurang dari 2.500 unit, biaya terendahnya adalah Y. Jika volumenya itu lebih dari 2.500 unit, maka biaya terendah adalah Z. Jadi pada produksi
2000 unit, biayanya terendah adalah Y. Ya. Jadi tergantung dari target perusahaan. Nah, inginnya seperti apa. Ya. Jadi tergantung target penjualannya. Ya. Mungkin itu untuk perencanaan produksi. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini untuk penentuan lokasi. Ya. Jadi yang paling simpel itu memang di break even point ini, ya, analisis pulang pokok. Karena kita bisa melihat mana lokasi yang paling pas ketika targetnya itu adalah berapa produksinya. Ketika 2000 nanti kelihatan yang dipilih yang mana, ketika kurang dari 2000 itu yang dipilih yang mana, ketika lebih dari 2000 itu dipilih yang mana. Jadi kelihatan dari grafiknya. Ya. Jadi ini. Jadi tidak hanya melihat dari sisi biaya tetapnya saja, tetapi juga dari biaya variabelnya. Dan tidak hanya melihat dari biaya variabelnya saja, tetapi juga dipertimbangkan dari biaya tetapnya. Itu.